Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Eti Idayanti MPD. Baiklah, di sini ada 7 konsep yang akan saya ingin jelaskan. Yang pertama ada aspek dalam bisnis. Yang kedua ada perikatan dan perjanjian. Yang ketiga perlindungan konsumen. Yang keempat hubungan bisnis. Yang kelima bentuk-bentuk badan usaha. Yang keenam keberadaan World Trade Organization. Yang ketujuh asuransi. Pengertian ilmu hukum dan pengertian hukum dan pengertian bisnis. Pengertian ilmu hukum dan pengertian hukum dan pengertian bisnis ilmu hukum pengetahuan yang objeknya hukum. Maka dari itu, ilmu hukum mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari subjek dan objek hukum, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematik hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu negara antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum negara. Unsur-unsur hukum merupakan kumpulan kaidah atau norma tingkah laku. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sistematika hukum secara umum ada 9. Yang pertama hukum privat, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum dagang, yang keempat hukum adat, yang kelima hukum publik, yang keenam hukum pidana, yang ketujuh hukum tata negara, yang kedelapan hukum administrasi negara, yang kesembilan hukum pajak. Perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak atau kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur atas suatu prestasi. Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Perjanjian dapat mengacu kepada traktat dalam hukum internasional atau kontrak dalam hukum perdata. Perbedaan perikatan dan perjanjian. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang timbul dari adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Sedangkan perjanjian suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan. Persamaan perikatan dan perjanjian. Persamaan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Hak konsumen saat belanja. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai, tukar, dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah hubungan antara pelaku bisnis dengan beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Maka setiap orang, baik yang baru saja mendirikan bisnis dan atau melakukan upaya mengembangkan bisnis, hendaknya memahami aspek-aspek hubungan bisnis yang mendalam agar mampu menentukan ke siapa arah awal memulai dan ke siapa arah berkelanjutan, mengingat ada batas-batas yang tertulis dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, fungsi hubungan bisnis.
Fungsi hubungan bisnis ialah untuk memastikan kegiatan usaha mulai dari pemasaran, penjualan produk, dan pengembangan bisnis agar berjalan terus-menerus ke depan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengertian CV, firma, dan PT. Pengertian persekutuan komanditer atau CV merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Yang kedua, firma atau sering juga disebut FA adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Yang ketiga, PT. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya ada WTO. WTO yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, disingkat WTO. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Berikutnya ada tujuan WTO. Tujuan WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir semulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin. Berikutnya ada asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Asuransi. Unsur-unsur asuransi ada 3. Yang pertama, premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Yang ketiga, klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Yang terakhir, bentuk-bentuk risiko dalam asuransi. Bentuk-bentuk risiko dalam asuransi ada 6. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk. Yang ketiga, risiko khusus atau particular risk. Yang keempat, risiko individu atau individual risk. Yang kelima, risiko harta atau property risk. Yang keenam, risiko tanggung gugat atau liability risk. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.